Так бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Selamat datang di channel Cerita Simbah. Piye kabare? Semoga semuanya sehat selalu ya, amin. Kali ini Simbah akan melanjutkan bercerita tentang sebuah buku yang berjudul Kisah Tanah Jawa Jagat Lelembut, yang ditulis oleh tim @Kisah Tanah Jawa dan Dapur Cerita. Tema kita kali ini yaitu sosok-sosok yang sudah langka untuk dijumpai. Kita awali dengan Kemamang. Sosok ini sudah mulai hilang populasinya. Boleh dibilang sosok ini jarang menampakkan sendiri, biasanya secara berkoloni atau rombongan. Wujudnya seperti genderuwo yang tinggi besar dan berwajah angker. Beberapa teman yang pernah berjumpa secara fisik mengatakan bahwa tingginya hampir 2,5 meter. Dan hampir semuanya membawa obor. Kemamang bersifat netral, kecuali ada manusia yang usil mengusik atau memanfaatkan lelembut ini untuk kepentingan nafsu, seperti misalnya perang gaib ataupun kiriman santet. Biasanya Kemamang menampakkan diri di wilayah yang jauh dari permukiman penduduk dan menampakkan diri hanya dari kejauhan. Jelasnya seperti terlihat arak-arakan api yang berjalan beriringan. Sosok ini sudah jarang sekali terlihat karena lahan-lahan pertanian serta hutan-hutan telah banyak yang tergusur dan dibangun lahan perumahan sehingga keberadaannya semakin menjauh ke dalam pegunungan yang masih jarang terjamah oleh manusia. Sosok yang kedua yaitu Jerangkong. Jerangkong adalah lelembut berbentuk tengkorak manusia yang berjalan. Kemunculannya biasanya ditandai dengan suara tulang belulang yang bergesekan serta embusan angin yang tidak wajar disertai aroma bau bangkai. Hantu ini bisa berasal dari khorin merah manusia yang meninggal tidak wajar dan pastinya ingin meminta tolong untuk didoakan. Selain berasal dari khorin merah, sosok lelembut ini adalah kloningan dari jin-jin sesat yang sengaja menakuti manusia. Biasanya, sosok Jerangkong bersemayam di rerimbunan pohon bambu yang dekat dengan kuburan. Mengerikan ya. Sosok selanjutnya yaitu buaya berkaki 6. Golongan lembut yang berjenis siluman. Ya, ini tambahan ya, Simbah sendiri mendapatkan beberapa definisi siluman. Ada yang mengatakan siluman adalah jin yang memiliki dua wujud, yaitu dalam bentuk wujud manusia dan wujud hewan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan atau mendefinisikan siluman sebagai jin yang dimensinya dekat dengan dimensi manusia, sehingga sering nampak atau terlihat oleh mata kepala manusia di alam nyata. Nah, ini mana yang benar? Kembali kepada pendengar sekalian, mana yang mau dipercaya. Kita lanjut. Bagi yang belum tahu apa itu siluman, siluman adalah jin yang berwujud setengah manusia dan setengah hewan ataupun berwujud hewan sepenuhnya. Nah, ini berarti untuk tim Kisah Tanah Jawa sepakat dengan definisi yang pertama. Kita lanjut. Biasanya siluman lebih banyak dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Siluman buaya berkaki 6 merupakan endemik asli Pulau Jawa yang hidup di dalam air seperti rawa-rawa, bendungan,
dan parit pengaman benteng Belanda ataupun muara sungai-sungai yang besar. Sosok ini di masa kolonial kebanyakan dimanfaatkan untuk menjaga bangunan-bangunan air yang didirikan oleh pemerintah kolonial, tentunya dengan meminta bantuan kepada dukun-dukun lokal. Namun ketika dimanfaatkan, sosok ini seringkali meminta kompensasi tumbal nyawa untuk menambah kekuatan konstruksi, dan kebanyakan korbannya adalah anak-anak. Namun sebenarnya siluman ini bersifat netral. Ketika tidak dipekerjakan, sosok ini juga tidak akan berbuat jahat ataupun merugikan manusia. Selain dimanfaatkan untuk menjaga bangunan air, siluman buaya juga bisa digunakan untuk menambah kesaktian, seperti kekebalan, menaklukkan berbagai hewan air yang buas, tahan menyelam dalam durasi yang lama, dan hal lainnya yang berkaitan dengan air. Ritual pengambilan sosok siluman ini diawali dengan mandi di sebuah muara air yang besar. Kemudian siapkan batu akik berwarna putih atau hijau yang nantinya akan digunakan sebagai rumah bagi siluman buaya tersebut. Kalau praktisi supranatural modern menyebutnya sebagai vessel ya. Kita lanjut. Tentunya dengan menyiapkan sesaji bunga 7 rupa, minyak javaron, menyan, kopi pahit, dan tembakau. Rapalan mantranya adalah, nah ini mantranya tertulis di buku Kisah Tanah Jawa ya. Silakan bagi Anda yang penasaran bisa untuk membeli buku tersebut. Pernah nggak Simbah meritual kemudian dapat siluman buaya? Jawabannya adalah pernah ya. Nanti akan Simbah sertakan di video supaya teman-teman pendengar bisa melihatnya. Kita lanjut. Jika ingin memanggil dari rumah, caranya dengan mengambil sampel air sungai yang terdapat sosok siluman buaya, lalu tuang dalam baskom atau bejana. Taburkan bunga 7 rupa, tutup kain putih, di luar baskom taruh ubur rampe, konsentrasi merapalkan mantra, buka kain dan basuhkan ke muka sebanyak 3 kali. Khusus untuk ritual di rumah, wajib menyembelih ayam putih mulus. Setelah siluman buaya tadi datang, bisa dilakukan negosiasi agar mau bersemayam ke dalam batu akik atau mustika yang telah disiapkan tadi. Namun hal ini juga berisiko. Ketika tidak kuat untuk membawa batu mustika tersebut dan gagal bernegosiasi, akan terjadi mimpi buruk, yaitu dikejar-kejar buaya selama 7 hari. Kami sarankan jangan menggunakan jimat-jimat seperti itu, karena dikhawatirkan akan membawa kesyirikan dan menyekutukan Tuhan akibat mengagung-agungkan pusaka. Jadi kekhawatirannya yaitu akan menyekutukan Tuhan akibat mengagung-agungkan pusaka. Jadi kalau punya pusaka ya jangan diagung-agungkan, biasa saja. Seperti kita punya rekan, seperti kita punya teman kerja. Jadi anggap mereka sebagai teman kerja, tidak perlu disembah-sembah. Karena hakikatnya azimat mustika ataupun pusaka itu adalah alat atau sarana bagi kita dalam mencapai tujuan. Misalnya, Simbah mau berpergian dari Surabaya ke Jakarta. Simbah naik pesawat. Pesawat itu adalah sarana atau alat. Adapun yang membuat kita sampai dari Surabaya hingga ke Jakarta tentu biiznillah, atas kuasa Allah, atas izin Allah. Kalau Allah tidak berkehendak atau Allah tidak mengizinkan kita sampai ke Jakarta, ya sampai tengah pesawatnya jatuh. Ada aja halangannya yang membuat kita tidak jadi berangkat dan seterusnya. Namun apabila kita sampai di Jakarta dengan selamat, tentunya biiznillah atas kuasa Allah, atas izin Allah. Adapun pesawat itu hanyalah sarana atau alat yang mengantarkan kita sampai ke tujuan. Tidak perlu kita menyembah-nyembah pesawat, tidak perlu kita mengagung-agungkan pesawat, biasa saja, B aja. Nah, khodam, azimat, pusaka, mustika itu seperti itu. Jadi mereka hanyalah alat yang mengantarkan kita untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Semua yang terjadi tentu atas izin Allah, atas izin Tuhan. Adapun mereka hanyalah sarana.
Nah, mau kita menyembah pesawat atau tidak itu tergantung hatinya masing-masing. Bukan salah pesawatnya, tapi salah hatinya. Kenapa kok pesawat itu disembah? Itulah contoh sederhana dari alat atau sarana yang berupa mustika, pusaka ataupun azimat. Kalau ilmu kebal gimana, Mbah? Ilmu kebal pun sama, hanya sarana atau alat. Ilmu itu adalah alat yang bukan berupa benda. Kalau berupa benda namanya alat. Ya, contohnya adalah rompi anti peluru, itu alat. Alat proteksi, alat kebal dari tembak. Kita kebal atau tidak saat menggunakan rompi anti peluru tentu biiznillah atas kuasa Allah. Contohnya ketika orang berperang memakai rompi anti peluru kemudian yang ditembak lehernya, tentu tidak akan kebal. Yang ditembak lipatan paha atau yang ditembak lipatan tangan, ketiak, itu nggak akan kebal. Ya. Namun kalau yang kena tembak pas di dada, maka biiznillah Allah mengizinkan kita masih selamat melalui perantara rompi anti peluru tadi. Kenapa? Karena pelurunya kok pas kena di dada. Coba kena di kaki pasti tembus. Apakah kemudian kalau kita memakai rompi anti peluru lalu kena tembak kebal, lalu rompinya kita sembah-sembah? Kan juga tidak. Kita tetap berterima kasih kepada Tuhan. Alhamdulillah Tuhan masih memberi kita keselamatan, Tuhan masih kita memberikan umur yang panjang, kan begitu. Nah sama azimat kebal, mustika kebal, pusaka kebal itu sama seperti itu juga. Kalau memang benar-benar kebal itu biiznillah atas kuasa Allah, atas izin Allah. Kita tidak perlu menyembah-nyembah mustika ataupun pusaka itu tadi. Begitu ya definisi dari mustika, pusaka, azimat, khodam sebagai alat atau sarana bagi kita untuk mencapai suatu tujuan. Bisa dipahami ya? Kita lanjut yaitu jin rumah. Jin rumah adalah lelembut yang bersifat netral dan sosok ini menghuni konstruksi balok kayu atap rumah. Mereka ini tidak mengganggu, hanya sekedar menumpang untuk mendiami rumah. Jadi, ketika rumah selesai dibangun, akan banyak sosok lelembut yang berebut untuk turut mendiami rumah yang dihuni oleh manusia. Sehingga dalam kepercayaan Jawa, pantang untuk tidur di bawah balok kayu, atau orang Jawa menyebutnya blandar kayu, karena bisa mengakibatkan ketindihan atau erep-erep. Ketindihan di sini diakibatkan oleh jin yang secara tidak sengaja menduduki orang yang tidur di bawah balok kayu tadi. Ya ini kembali ke kepercayaan masing-masing ya, karena rumah zaman sekarang juga banyak yang tidak menggunakan blandar kayu, tapi yang digunakan adalah blandar besi atau aluminium. Kita lanjut. Memedi usus. Pada dasarnya penampakan ini muncul dari korban kecelakaan, baik kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kereta api dengan kondisi usus yang terburai. Memedi usus awalnya adalah manifestasi dari korin merah yang seakan tidak terima bahwa dirinya mengalami nasib seperti itu. Pada dasarnya sosok ini hanya ingin meminta doa kepada orang-orang yang dijumpainya. Tetapi terkadang orang yang melihat penampakannya lebih memilih kabur karena sosoknya yang begitu mengerikan. Ya ini kalaupun simbah yang dijumpai ya tetap kabur juga ya. Sosok ini sering dijumpai di pohon-pohon besar, terutama di tepi jalan lintas antar provinsi dan perlintasan kereta api. Namun kebanyakan sosok memedi usus adalah kloningan jin-jin sesat untuk menakuti manusia dengan tujuan menyerap aura ketakutan untuk menambah kekuatan jin tersebut. Itulah kenapa ada baiknya sebelum kita berpergian membaca doa dulu ya, supaya kita terhindar dari jin-jin negatif yang memanfaatkan situasi untuk menakut-nakuti kita, membuat kita celaka dan seterusnya. Kita lanjut, ada Jai Langkung. Ada mantra di sini yang tertulis. Bagi Anda yang penasaran seperti apa bunyi mantranya, silakan bisa membacanya di buku. Mbak Wira lanjut ya. Mantra di atas adalah rapalan untuk mengundang Jai Langkung. Jai Langkung sendiri awalnya adalah ritual sakral dari masyarakat Cina untuk memanggil para leluhur mereka. Ritual ini sendiri sepertinya telah punah di negara asalnya. Namun diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Jai Langkung. Dan hingga kini masih lestari karena hubungannya dengan negeri Cina dan Nusantara telah berlangsung selama ratusan tahun.
Jailangkung sendiri berasal dari kata Cai Langong atau dewa keranjang. Dalam ritual Cai Langong, dewa Poyang dan Moyang dipanggil agar masuk ke sebuah boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Pada ujung tangan boneka diikatkan sebuah alat tulis, biasanya kapur. Boneka itu juga dihiasi dengan pakaian manusia, dikalungi kunci dan dihadapkan ke sebuah papan tulis sembari menyalakan dupa. Namun pada perkembangannya, Jailangkung dijadikan sebuah permainan iseng yang malah kadang membahayakan para pemainnya, karena tidak jarang membuat kerasukan atau sosok lelembut yang minta dikembalikan ke daerahnya yang mungkin saja jaraknya cukup jauh. Nah ini ya, jangan dicoba ya teman-teman ya, daripada nanti membawa suatu kerugian. Selanjutnya yaitu keblek. Lelembut keblek merupakan perwujudan sebuah ilmu yang menggunakan bantuan siluman kelelawar. Sistem kerjanya mirip seperti babi ngepet, tapi siluman keblek berbeda dengan babi ngepet yang mengambil harta benda seperti uang dan perhiasan. Keblek hanya khusus mengambil bahan pokok makanan, terutama beras yang tersimpan di gudang. Dalam sekali beroperasi, keblek sanggup mencuri hingga 10 karung beras. Wah, banyak ya. Sepertinya keblek sudah punah di era tahun 1980-an seiring dengan perkembangan zaman. Orang-orang sesat yang menempuh jalan pintas cenderung memilih modus lain yang hasilnya lebih besar. Selanjutnya yaitu ada pujon. Pernahkah mendengar istilah hamil anggur atau kehamilan semu? Banyak asumsi dan mitos yang berkembang tentang kehilangan janin saat masih berada di kandungan. Seorang perempuan yang awalnya dinyatakan positif hamil, tapi beberapa bulan kemudian mendadak perutnya kempes. Setelah dicek, diketahui sudah tidak ada janin di dalam rahimnya. Menurut istilah medis disebut dengan blighted ovum atau akibat tidak terbentuknya embrio dari pembuahan pada proses pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Akan tetapi, sebagian dari sel-sel tersebut tetap akan membentuk kantong ketuban lengkap dengan cairan plasenta sehingga kantung kehamilan tetap berkembang dan terus membesar. Perempuan yang mengalaminya tetap akan merasakan kondisi layaknya orang hamil pada umumnya, seperti mual, telat datang bulan, sampai masa kehamilan memasuki bulan kedua, barulah terdeteksi saat dicek dengan USG tidak ada embrio yang berkembang. Menurut pandangan medis, sementara diasumsikan adanya kelainan kromosom, genetika, atau sel-sel reproduksi tersebut dalam kondisi yang kurang prima. Lantas menjadi hal yang paling horor jika ditinjau dari sudut non-medis. Kejadian mistis tentang penculikan dan pemindahan janin dari satu rahim ke rahim lainnya untuk tujuan tertentu hingga dijadikan tumbal. Praktik ini menggunakan ilmu sihir dan perantara makhluk halus tertentu. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa disebut dengan ilmu pujon. Salah satu sosok yang pernah diajak berkomunikasi dengan tim kisah tanah Jawa bernama Sunarsih, si kurir pemindah janin yang jasanya kerap dipakai dalam praktik ilmu pujon. Transfer janin biasanya ditempuh dengan cara konvensional, bahkan dari jarak jauh, dan sudah semakin merebak di kota-kota besar di tanah Jawa. Semuanya tentu dengan mahar. Semakin tinggi mahar yang dibayar, maka proses akan semakin cepat dan cenderung simpel, sehingga dapat meminta jenis janin yang dikehendaki. Ini menjadi solusi instan bagi pasangan pasutri yang kesusahan dalam mendapatkan keturunan, atau mungkin bisa juga digunakan untuk tujuan ritual tertentu, misalnya pesugihan, bahkan cara pengguguran janin secara halus.
Pasutri yang berniat akan mendatangi atau menghubungi paranormal jasa transfer janin tentunya harus datang dengan persyaratan. Syarat umum yang harus dipenuhi seperti datang dalam kondisi sehat lahir maupun batin, masih dalam ikatan pernikahan resmi, usia minimal 21 tahun, bersedia menjalankan segala aturan, prosesi ritual, menyediakan ragam sesaji tertentu, dan yang tidak boleh ketinggalan, sanggup membayar mahar dalam jumlah nominal yang sudah disepakati. Lalu syarat khusus meliputi ras dan golongan darah dari calon janin haruslah sama atau ada kecocokan antara pemohon dengan janin yang akan dipindahkan. Jika semua persyaratan sudah sesuai, maka paranormal akan melakukan proses pencurian janin dari rahim perempuan lain secara metafisika untuk kemudian dipindahkan ke rahim pasiennya. Pada waktu yang telah disepakati bersama untuk melakukan ritual, paranormal akan segera melakukan proses transfer janin secara gaib dengan menyuruh perewangannya seperti Sunarsi ini untuk bekerja. Dia akan mencari janin perempuan hamil yang telah lepas masa mitoni atau 7 bulanan. Dikisahkan seorang perempuan hamil 9 bulan saat di jalan bertemu dengan seseorang yang baru saja dikenalnya. Dengan tutur sapa lembut ia meminta izin untuk turut mengelus perut perempuan ini. Tanpa berpikir buruk, perempuan hamil ini hanya menurut saja. Lantas dia kemudian pulang ke rumah. Saat malamnya, perempuan ini bermimpi didatangi kawanan burung yang mengerubutinya. Dalam kasus lain, bisa bervariasi. Ada yang melihat kehadiran seekor ular masuk ke kamar tidur atau mimpi dililit ular. Pada pagi harinya saat bangun tidur, perempuan tadi sontak kaget mendapati perutnya yang semula hamil besar, sekarang sudah kempes, seperti perempuan normal. Tidak dalam kondisi hamil. Setelah menjalani tes dan konsultasi baik medis, sang bakal ibu dinyatakan tidak hamil sama sekali. Sungguh hal yang tidak bisa diterima akal sehat menjelang kelahiran. Namun anehnya, kondisi dari wanita yang kehilangan janin ini biasanya lemas, sebagaimana orang yang baru saja melahirkan. Sosok pengelus perut ini tak lain adalah si paranormal atau bisa juga orang suruhannya. Saat kejadian itu, dia mengusap-usap perut dengan tujuan memasukkan sesuatu yang tak kasat mata ke dalam perut target yang dapat berupa energi negatif untuk menempatkan jinnya yang akan diperintah menjadi kurir. Selanjutnya yang terakhir yaitu gelundung pringis. Gelundung pringis adalah manifestasi dari korban-korban pembunuhan ataupun kecelakaan yang korbannya mengalami kepala terputus. Namun seperti biasa, sosok ini juga banyak dikloning oleh jin-jin sesat untuk menakuti manusia. Kehadirannya diawali dengan suara seperti kelapa jatuh dari atas pohon, disusul suara riuh anak ayam yang bergerak cepat seperti terbawa angin. Sosok ini boleh dibilang usil karena penampakannya seperti mengejek orang yang sengaja ditakutinya, menggelinding ke sana kemari seperti bola, bahkan terkadang juga mengejar sambil terkekeh tertawa. Itu tadi beberapa cerita sosok-sosok langka yang sudah jarang untuk dijumpai. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam cerita Simbah.